Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel aku Lucky Tarot MS. Hari ini aku akan bacakan tentang situasi maskulin. Insyaallah ini bisa resonate 90%. Seperti biasa, jangan percaya tarot 100% ya guys, karena tarot bukan Tuhan. Jadi bijak dalam menonton tarot aku ya. Kita baca doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Kita lihat ya. Situasi maskulin. Energi bisa cepat atau lambat. Jadi bijak dalam menonton tarot aku ya. Tetapi ikhtiarnya kepada Allah ya, atau Tuhan kalian masing-masing. Wow. Oke, situasi maskulin di sini ada Five of Swords, Five of Pentacles, the King of Wands, the Hermit, and the Moon. Dia masih berpetualang ya, walaupun sulit dia meraih kepuasan gitu ya kalau aku lihat. Tapi tetap ya, karena dia tahu dengan kamu ini sudah stuck ya. Dan kamu pun sudah sulit untuk pertahankan dia. Ini yang kamu rasakan. Dan dia masih berkelana, masih mencari, masih berpetualang, tapi dia juga memantau kamu. Dia masih mencari yang terbaik, pokoknya yang lebih baik lagi lah gitu ya. Tapi dalam kehidupannya dia ini selalu berpetualang saja. Tidak ada kebahagiaan yang dia raih karena kepuasan sesaat ya. Egonya dia ini membuat dia menjadi merana, menjadi sedih, menjadi kehilangan ya, terutama tentang keperkasaannya atau virginnya ya di sini ya. Dan dia juga kehilangan kata-kata rayuannya untuk bisa merayu lagi dengan siapapun yang dia inginkan. Semua sia-sia. Dan aku lihat di sini, dia juga kehilangan tentang egonya dia sebenarnya sih. Tapi dia masih bingung nih untuk bisa memperbaiki dirinya tentang masa depannya dia sendiri. Jelasnya mau kemana ini masih bingung, masih belum terarah. Tapi dicoba ikuti intuisinya dia, yaitu rencana untuk menyendiri dulu. Jadi ibaratnya yang mana kamu sudah ambil langkah menyendiri di masa lalu, kini dia akan mulai atau sedang berjalan ya. Walaupun dia masih dengan dramanya dia sendiri, masih menyimpan topengnya ya, rahasianya, karena dia masih mencari. Sedangkan kamu di sini sudah stuck untuk memulai komunikasi lagi dengan dia. Sulit banget, merasa tertekan, merasa terbebani juga mempertahankan dia, mempertahankan hasrat untuk kembali ke dia. Kamu sudah capek sebenarnya, sudah lelah ya, karena dia selalu berpetualang. Oke. Dan aku lihat memang kamu lebih identik mempertahankan spiritual kamu sendiri, atau ya stuck. Four of Pentacles, situasi maskulin. Eight of Wands, the Sun. Tuh, dia masih mempertahankan untuk kembali ke kamu ya. Masih mempertahankan kembali ke kamu sih keinginannya dia. Karena dia coba pertahankan semuanya nih, trust issue-nya. Tapi sia-sia ya, yang ada egonya dia. Dan ini stuck dalam
pemikiran negatif terus menerus. Bahkan aku lihat juga dia menjadi orang yang masa bodohan, gak ada empati. Dan ya kalau aku lihat nih banyak sekali kebohongan ya, stuck dalam kebohongan pemikiran dia sendiri. Sehingga kalau aku lihat energinya, ya dia bisa kehilangan masa depannya dia, kehilangan perjalanan suksesnya dia, terutama tentang progress healingnya ya. Dia kan kehilangan itu. Makanya dia ingin banget positif lagi rencananya, kembali lagi, optimiskan diri lagi ya, percaya diri lagi, yaitu dia coba untuk menyendiri dulu. Tapi menyendirinya dia itu penuh dengan drama ya. Jadi ya alasannya sendiri, padahal dia mencari-cari ya. Situasi maskulin tuh ya. Oke. See? Masih menggantung dramanya guys. Masih belum bisa dilepaskan seluruhnya. Karena dia masih sombong, masih ego. Ya, dia coba untuk bisa mempertanggungjawabkan apa yang dia mulai, terutama komitmen dalam pekerjaan ya. Dan dia masih terperangkap dalam dramanya dia sendiri, perselingkuhannya, ketakutannya dia, kelelahannya dia, semuanya gak stabil ini masih ya. Karena aku lihat the bottom of the deck-nya pun ini ada karma sebenarnya. Dia ingin kembali sama kamu, yes it is ya, banget. Dan kamu merasa udah stres aja mikirin dia. Kamu ingin endingkan aja energi ini. Kamu udah gak mau lagi bermain-main, kamu udah gak mau lagi memainkan karma yang terulang terus menerus gitu ya. Kamu mengendingkan, kalau aku lihat di sini, kamu mengendingkan nih energi dia. Sedangkan yang di belakang itu kebanyakan energi kamu ya. Jadi kamu sudah berpikir ya ending aja lah tentang keinginan memulai kehidupan baru dengan dia. Justru di sini dia ingin kembali sama kamu karena kamu sudah hampa. Ya, kamu mengambil keputusan, mengambil suatu keadilan pada diri kamu sendiri, yaitu mengendingkan drama ini karena kamu ingin sukses. Kamu ingin meraih journey kamu sendiri. Dan dia ingin kembali ke kamu setelah kamu ada yang sudah bercerai dan endingkan komunikasi dengan dia. Makanya stuck, ya. Dan aku lihat di sini dia memang masih menyimpan egonya ya dalam mencari kepuasan dirinya, terutama tentang kebebasan, tentang ketampanan. Pokoknya dia inginnya dipuja-puja ya, dan memberikan banyak sekali rayuan gombal ya tentang komitmen. Yang semuanya hanya fantasi saja sih, hanya drama, hanya topeng ya. Karena yang ditujukan adalah keuangan, kestabilan hidup ya, bukan stabilan komitmen, bukan ya. Makanya dia stuck dalam egonya yang membuat dia kehilangan tentang masa depannya dia sendiri ya kan. Dan juga dia kehilangan kestabilan keuangan ya di sini karena skandal terus menerus terjadi, dan kebahagiaannya dia sendiri pun menjadi menggantung ya, menjadi menggantung. Aku lihat the Knight of Swords, Nine of Swords. Wow. Guys, they wanna come back with you, honestly. They wanna come back. But, okay. Oke, di sini ada Knight of Swords, Nine of Swords, Three of Swords, and the Page of Pentacles. Ya, dia mau kembali karena dia ada masalah ya dengan skandalnya dia. Banyak sekali drama besar akan terjadi dalam kehidupan dia. Ini adalah karma. Bisa saja tentang keuangan dan juga perselingkuhan. Dan perjalanan hidupnya dia ini ya penuh dengan argumentasi, kemarahan ya. Sehingga proses healingnya dia pun
dia depresi, stres ya, nggak tahu caranya gimana untuk healing, karena dia selalu menggunakan rayuan gombalnya untuk mendapatkan apa yang dia inginkan, kepuasan sesaat. Sehingga kalau aku lihat di sini, kebaikan atau charmingnya dia ini dia gunakan untuk kepuasan dirinya ya. Pada akhirnya dia tersakiti sendiri. Bisa dari pekerjaan ya, dia tersakiti, dan atau dari komitmen yang dia jalani sekarang dengan orang ketiga, dan dia ingin kembali sama kamu. Ya, ingin kembali sama kamu, tapi menggantung keinginannya karena drama ini masih ada pada hidupnya dia. Jadi belum selesai, belum dia lepaskan. Ya. So di sini aku lihat ada the Chariot, Ten of Coins, the Hierophant, and the Five of Wands. Dia masih konflik batin antara pertahankan kamu atau tidak. Dan aku lihat di sini dia coba untuk melawan trust issue ini, melawan kesendirian dia, melawan kesepian, ya, melawan suatu kehilangan. Ya, dia coba untuk bisa menutupi rasa takutnya, menutupi rasa rindunya ke kamu. Dan dia juga depresi nih, mikirin tentang kebahagiaannya dia tuh entah dengan apa lagi dia nggak tahu, karena dia masih stuck dengan trust issue-nya, dari egonya juga. Sehingga kebahagiaan yang dia raih padahal sudah positif ya hidupnya gitu, dia hadirkan terus nih orang ketiga karena kepentingan keuangan dia sendiri, kestabilan hidup. Pada akhirnya dia tersakiti dengan dramanya. Dan dia ada keinginan inisiatif sih sebenarnya nantinya ya, tapi masih bingung untuk minta maaf ke kamu tuh bagaimana, karena dia juga masih terperangkap dalam rahasianya dia sendiri, terperangkap dalam kejujurannya dia ke kamu itu mau bagaimana. Makanya di sini banyak sekali konflik batin ya dalam dirinya, antara memperjuangkan atau tidak, karena harus ada kejujuran ya tentang triparty ini yang kamu inginkan ya, ini yang kamu inginkan. Di sini memang dia coba untuk mempertahankan cara dia berpetualang ya, untuk healing maksud dia, tapi malah memberikan stres dalam langkahnya dia. Bahkan dia juga dihantui rasa bersalah ataupun dihantui ketakutan dia tentang kejantanannya dia ya, atau virginnya dia ini akan bermasalah. Di sini dia coba untuk meminta bantuan orang pintar juga ya, gimana caranya bisa melawan energi negatif ini. Ini lebih identik kalau aku lihat 1, 2, 3, 4, 5. Sebenarnya banyak sih semua elemen, tapi lebih identik dengan air sign. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Lebih banyak air sign. Tapi bisa siapa aja ya, ini energi. Sun, rising, moon, and Venusnya dicek ya. Di sini dia coba untuk menyimpan rencana dia. Ya. Ini bisa kembali sama kamu, tapi dia masih menggunakan alam bawah sadar untuk bisa kembali dengan kamu. Ya. Jadi dia masih banyak masalah ya tentang kebahagiaannya dia sendiri. Dia juga stres dengan masa depannya dia. Ketika dia bahagia itu hanya sesaat ya, selalu ada triparty terjadi dalam hidupnya dia. Getting to know each other. As you reveal your innermost self to each other, you bond ripens. Chemistry. There's a strong magnetic attraction here. And express your love. Go ahead and make the romantic gesture. Inspiration. Ya, sebagian dari kalian ini, wow. Kalau aku lihat sebagian darinya DM ini menunggu waktu untuk berpisah.
Karena dia ingin mencari cinta sejati. Dia menyadari kamu adalah mantan terindah bagi dia. Dan dia tahu cinta barunya ini penuh dengan kepalsuan. Wow guys, merinding loh aku. Tiba-tiba. Oke. Banyak kepalsuan di antara mereka. Di dalam kehidupannya situasinya maskulin. Dengan cinta barunya ini karena untuk menutupi energi kamu feminim. Yang dia sadari kamulah cinta sejati. Dan dia menunggu waktu yang tepat ya untuk bisa berpisah dengan partner dia sekarang. Makanya selama berpisah dengan kamu, dia lebih mengenal siapa diri kamu dan dia melihat ya tentang gestur ataupun energi, koneksi, chemistry-nya itu lebih banyak ke kamu. Dia baru menyadari. Ya, makanya dia ingin kembali tapi masih bingung. Ya, dengan alasan apa dia mau kembali sama kamu? Karena aku lihat di sini banyak sekali kepalsuan ya. Dengan cinta barunya yang dia anggap adalah twin flames-nya ataupun ini hanya palsu. Jadi ibaratnya dia coba untuk sebagai cinta sejati dengan orang baru tapi penuh dengan topeng. Ya, dan dia menyadari ketika dia bersama dengan orang baru, energi cinta sejati yang terbaik adalah kamu. Dan dia menunggu waktu yang tepat untuk berpisah dengan orang barunya ini. Ya, karena dia tersakiti sendiri. Ya, dari drama dan skandal yang dia buat dan egonya yang dia pertahankan. Dan dia stres, hawa ketakutan tuh setiap hari ya dia alami. Bahkan dia mimpi buruk akan tersakiti terus-menerus dalam setiap perjalanan cintanya. Ini yang aku lihat seperti itu. So guys, aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comments, and share channel aku. Lucky Tarotemes and take care of you guys.